Perkenalkan, nama saya Elvin Andrian dari kelas TIB 5J dengan NIM 2212047. Kali ini saya akan menganalisa hasil otomasi digitalisasi pada area Balikpapan dengan menggunakan Mapflow dengan metode Forest, Roads, Construction Site, Buildings. Dan kita akan memulainya dari Buildings. Ini adalah bangunan yang ada di kota Balikpapan. Ini saling berdempetan kelihatannya dan cukup padat. Jadi dengan begini penyebaran penyakit rumah berdekatan bisa memudahkan penyebaran penyakit, terutama penyakit menular melalui udara atau kontak fisik seperti flu atau demam berdarah. Lingkungan yang padat penduduk lebih sulit dikontrol kebersihannya sehingga bisa menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Masalah lingkungan dan sampah. Kepadatan bangunan seringkali berdampak pada masalah lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Jika tidak ada sistem pengelolaan sampah yang baik, maka sampah bisa menumpuk dan menyebabkan polusi lingkungan. Dan juga di sini kelihatannya keterbatasan ruang hijau. Semakin banyak rumah berdekatan, semakin sedikit ruang hijau yang tersedia. Ini bisa mengurangi kualitas udara dan membuat lingkungan terasa lebih panas serta kurang nyaman. Lingkungan hijau yang dimaksud adalah seperti pohon ini, guys. Dan untuk solusinya dari masalah ini, pengelolaan sampah yang baik, lingkungan perlu memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik seperti menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anon-organik serta pengaturan jadwal pembuangan sampah. Pemrograman daur ulang atau kompos juga bisa diterapkan. Dan yang kedua, meningkatkan ruang hijau seperti menanam pohon di sekitar rumah atau menciptakan taman komunitas dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Ruangan hijau ini juga dapat memberikan keteduhan dan menambah keindahan lingkungan di sekitar area ini. Dan langsung saja kita ke yang kedua, construction site. Ya, bisa dilihat ini. Ini adalah area kilang, area konstruksi atau yang masih terus melakukan pembangunan. Di area construction site ini biasanya menyebabkan kebisingan, suara dari mesin berat, pengeboran, dan aktivitas konstruksi lainnya yang dapat menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu warga sekitar. Kebisingan yang tinggi dan terus-menerus dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Dan juga di area konstruksi ini menyebabkan gangguan lalu lintas. Kegiatan konstruksi sering mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi, menyebabkan kemacetan dan perubahan jalur. Ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan memperpanjang waktu perjalanan warga. Dan untuk solusi dari masalah yang dihadapi di area sekitar ini, pengelolaan polusi udara, memasang jaring atau pagar penghalang debu di sekitar area konstruksi, menyemprotkan air secara berkala untuk menekan debu di permukaan tanah, menggunakan bahan bakar rendah emisi pada kendaraan mesin untuk mengurangi polutan berbahaya. Dan solusi yang kedua adalah pengendalian kebisingan. Membatasi jam operasional peralatan yang menimbulkan kebisingan tinggi, terutama di pagi hari dan di malam hari, menggunakan peredam suara pada mesin berat dan kendaraan, membuat dinding atau pagar sementara bahan penyerap suara untuk mengurangi kebisingan mencapai area sekitar. Solusi untuk di area ini ya guys ya, di daerah kilang ini. Dan selanjutnya kita akan ke roads. Ini adalah roads atau bisa di jalanan di area Balikpapan, di kota Balikpapan seperti ini. Kondisi di
di jalanan untuk perjalanan kendaraan. Biasanya di jalan-jalan ini mengalami kerusakan seperti berlubang, retak, atau permukaan yang tidak rata yang beresiko menyebabkan kecelakaan. Ini sering terjadi diperburuk oleh cuaca hujan dan beban kendaraan, dan juga ada area yang mungkin jalannya harus diperluas karena menimbulkan kemacetan karena jalan yang kecil. Dan juga untuk solusinya mungkin perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala, memperbaiki jalan yang rusak secara rutin, terutama jalan berlubang atau permukaan yang tidak rata agar tidak semakin parah, melakukan pengaspalan ulang di titik-titik kritis yang sering mengalami kerusakan di area perjalanan ini guys, di Balikpapan. Dan langsung saja kita ke forest lagi, metode keempat ini. Forest di Balikpapan ini mungkin bisa membantu udara yang ada di Balikpapan untuk lebih bersih atau lebih bagus untuk dihirup, dan untuk itu kita harus melakukan peningkatan dan pengawasan penegakan hukum, mengawasi aktivitas ilegal seperti perambahan hutan, pembakaran liar atau pembakalan liar, dan pemburuan swasta langka dengan melibatkan petugas kehutanan serta teknologi seperti kamera pengawas dan drone. Menindak tegas pelanggaran hukum, sanksi berat untuk menjerat bagi pelaku perusakan hutan. Dan yang kedua, rehabilitasi dan restorasi, melakukan program rehabilitasi pada lahan-lahan yang mengalami degradasi dengan penanaman kembali pohon lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, melibatkan komunitas lokal dan kelompok pelestarian alam dengan kegiatan restorasi untuk memperluas area hijau di sekitar hutan yang rusak. Dan yang ketiga, untuk hutan ini, pengelolaan kebakaran hutan, membangun pos pemantauan dan patroli rutin untuk mencegah kebakaran hutan. Karena hutan sangat penting buat udara di sekitar ini tidak terjadi polusi yang mungkin menyerap polusi untuk menjadi udara yang lebih baik lagi, terutama di musim kemarau. Dan mengadakan pelatihan bagi masyarakat lokal penanggulangan kebakaran hutan sehingga mereka dapat bertindak cepat jika terjadi kebakaran hutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Mungkin dari hasil analisis ini yang tentang hasil otomasi digitalisasi pada area Balikpapan menggunakan Mapflow ini berguna buat penonton atau menjadi solusi buat yang mendengar. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.